Halo teman-teman, welcome to my channel. Semoga kalian sehat, bahagia dan rezekinya melimpah. Film kali ini berjudul When the Bough Breaks, yang rilis tahun 2016. Mari ke alur ceritanya. Film ini mengisahkan sepasang suami istri. Dia bernama John, dan istrinya bernama Laura. John seorang pengacara, dan pekerjaan Laura adalah seorang chef. Mereka berdua sangat menginginkan adanya anak, namun Laura pernah keguguran 3 kali. Jadi mereka memutuskan untuk mencari seorang wanita yang mau ditanami sperma. Saat Laura dan John sedang bekerja, mereka mendapat pesan dari seorang agen. Mereka berdua pun menemui agen itu. Dan agen itu menampilkan sebuah video seorang wanita. Wanita itu bernama Anna. Anna adalah orang yang akan, dan sudah siap serta mau membantu John dan Laura untuk mempunyai anak. Saat Laura dan John melihat pernyataan Anna di video, John dan Laura sangat bahagia, dan menyukai Anna. Keesokan harinya saat John sedang di kantor, Martin, bosnya di kantor, membawa Todd untuk bekerja sama dengan John, menyelesaikan kasus baru. Tak lama, John ditelepon Laura. Laura memberitahu bahwa dia sedang makan bersama Anna. Pada malam harinya, Laura membicarakan Anna. Laura ingin mengundang Anna dan pasangannya untuk makan malam bersama di rumah. Namun John sedikit keberatan, karena menurut John hal itu terlalu cepat. Laura meyakinkan John, semua akan baik-baik saja. John akhirnya menyetujui kemauan Laura. Makan malam itu pun tiba. Anna datang dengan tunangannya, yaitu Mike. Mereka pun makan bersama. Terlihat Anna, yang begitu canggung, karena belum pernah makan semewah itu. Laura berterima kasih, karena sudah mau menolongnya untuk mempunyai anak. Tak lama, Mike izin keluar, untuk merokok. Lalu, John menemani Mike di luar. Dari pembicaraan Mike, kalimatnya seperti menyinggung Laura, namun itu tak dihiraukan John. Lalu, John memberitahu Mike, bahwa John dan Laura sangat bersungguh dalam hal ini, yaitu agar John dan Laura bisa mempunyai anak. Di sisi lain, Laura dan Anna mengobrol di ruang tamu. Laura, menceritakan kisahnya bahwa dia pernah keguguran 3 kali. Setelah Mike dan Anna pulang, Laura melihat raut wajah John yang sepertinya tidak menyukai Mike. Namun kembali lagi, Laura meyakinkan John untuk tidak berprasangka buruk. Lalu John berkata, kita harus tetap mencari tahu tentang mereka lebih jauh. Lalu, Anna melakukan penyuntikan sperma, ditemani Laura, yang ada di samping Anna. Penyuntikan sperma berjalan dengan baik. Laura dan Anna pun tertawa dan sedikit sedih, karena terharu bahagia, dan ada John, yang menunggu di luar. Saat di rumah, Laura dan John sangat bahagia, karena mereka akan mempunyai keluarga yang utuh. Saat John sedang berjalan dari pulang kerja, John ditelepon Laura. Laura memberi kabar, bahwa Anna melakukan tes kehamilan, dan Anna positif hamil. John merasa bahagia, begitu juga dengan Laura. John pun pulang, dan memeluk Laura. Mereka berdua sangat bahagia dengan kabar kehamilan Anna. Tak lama, Anna turun dari tangga dengan wajah polosnya. Saking bahagianya, John memeluk Anna, namun seperti canggung gitu teman-teman. Terlihat John yang sedang di depan lift, dan melihat seorang anak kecil. John sangat bahagia, mungkin, John sedang membayangkan betapa bahagianya bisa menggendong anak.
Dan, di sisi lain, ada Laura yang sedang di depan toko, melihat mainan anak-anak, dengan wajah tersenyum bahagia. Saat di kantor, John mendapat pujian dari Martin, karena kinerjanya baik. Tak lama, Anna muncul di depan ruangan meeting. John terkejut, lalu menghampiri Anna. Anna berkata, dia tidak dijemput Mike. Lalu, Anna diantar pulang oleh John. Saat di perjalanan, John melihat anak-anak yang pulang sekolah, dan dijemput ayahnya. Lalu John, bercerita masa kecilnya yang sering dijemput oleh ayahnya, ketika John pulang sekolah. John berkata, tidak sabar, ingin segera mempunyai anak. Setelah tiba di rumah Anna, mereka disambut Mike. John lalu bertanya ke Mike. Just forgot to pick her up. Everything good? Lalu, John pulang, dan Anna masuk ke rumah. Saat John tiba di rumah, disambut Laura dengan wajah cemas. Laura berkata dia menunggu telepon dari Anna. Tak lama, Anna menelpon. John bergegas ke rumah Anna. Anna yang terlihat lemas dan wajahnya bekam. Ditanyai polisi, apa kau punya tempat tinggal? Anna menjawab, tidak punya. Lalu John berkata, kau punya rumah. Saat John memeluk Anna dan ingin membawa pulang ke rumahnya, terlihat Mike yang memberontak. Seperti cemburu, melihat Anna dipeluk John. Setelah tiba di rumah, Anna dibawa masuk oleh Laura. Lalu John kembali menemui Mike, di kantor polisi. John membantu Mike, Mike akan dibebaskan. Namun dengan syarat, Mike harus pergi dari kehidupan Anna, dan dia harus meninggalkan kota. Mike akan diberi sejumlah uang, untuk biaya kehidupannya. Saat di rumah, John dan Laura membicarakan Mike. Setelah itu, tak lama mereka pun bermantap-mantap. Di balik jendela, ada Anna sedang melihat. Pagi harinya, Laura memberitahu Anna untuk tetap tinggal di rumahnya, dan cuti bekerja. John dan Laura sepakat akan membiayai keperluan Anna, dan akan membelikan mobil untuk Anna. Laura dan Anna, mereka yoga bersama. Sesampainya di rumah, John dan Laura bersiap-siap untuk pergi ke acara pesta. Sedangkan Anna, di rumah menikmati kemewahan rumah John dan Laura. Keesokan harinya, terlihat Anna yang tertidur di sofa. Anna terbangun, melihat John yang sedang membuat kopi. Anna meminta maaf karena tertidur di sofa. John pun mengatakan tidak apa-apa. Lalu, Anna meminta kopi kepada John. John pun membuatkannya, dan mereka duduk bersama. Anna meminta John memegang perut Anna untuk merasakan gerakan bayi di dalam perut Anna. Lalu, John mengundang Anna untuk datang di acara penggalangan dana amal untuk anak-anak yang tidak mampu. Scene berikutnya, Anna menemui Mike. Mike berkata mengubah rencana, ternyata hal itu memang sudah mereka rencanakan dari awal teman-teman. Mike meminta Anna untuk berkata ke Laura dan John, bahwa Anna berubah pikiran dan menginginkan anak itu, agar nantinya, John dan Laura memberikan uang yang lebih banyak. Namun, Anna keberatan dengan rencana itu, karena Anna merasa John dan Laura sudah sangat baik padanya. Namun apalah daya Anna, yang begitu mencintai Mike. Akhirnya, Anna menuruti perintah Mike. Tibalah di acara penggalangan dana. John sedang berjalan dengan Tut. Tut membicarakan tentang Anna, dan Tut meminta izin kepada John ingin mengajaknya kencan. John pun memberi izin kepada Tut. Saat Laura berpidato, Laura terkejut melihat Anna memakai gaun merah, yang pernah dipakai Laura saat pesta waktu itu. Laura pun menghampiri Anna,
dan memberitahu bukan gaun itu yang ku berikan padamu. Anna pun berkata bahwa gaun yang Laura berikan tidak muat, lalu Anna memakai gaun merah itu. Acara selesai, Laura dan John tidur, tak lama John terbangun. Mendengar pasanggerahan seperti ada yang mengetuk. John pun keluar dan mengeceknya. Saat John mengecek pasanggerahan, tak sengaja John melihat Anna di balik jendela. Anna mengetahui John melihatnya di balik jendela. Lalu Anna melepaskan bajunya, seperti mencoba menggoda John. Lalu John pun kembali ke kamar dengan pikiran yang bertanya-tanya. Saat pagi harinya, John mendapati tulisan kertas dari Laura. Laura pamit berangkat kerja ke luar kota dan akan pulang pada hari Selasa. Tak lama, Anna datang meminta kopi. John meminta maaf soal tadi malam, dan membicarakan Tut yang sepertinya suka dengan Anna. Anna pun menjawab lebih suka dengan pria yang lebih tua. Laura menelpon John, memberitahu bahwa Laura naik jabatan, dan akan menjadi CEO di restoran baru. Tak lama, ada chat masuk di laptop John. Anna mengirim sebuah video dengan bertuliskan bayi di perut Anna. Saat Anna akan membuka seluruh bajunya, John pun langsung menutup video tersebut. Lalu John membalas chat Anna. John ingin Anna untuk berhenti mengganggunya. Anna mengirim video lagi, dengan rasa yang amburadul John langsung pulang menemui Anna, dan memberitahu bahwa John sudah memiliki istri, lalu Anna ingin pergi dari rumah itu. John pun menghentikan Anna, dan meminta maaf. Tak lama, Laura pulang. Dengan rasa canggung, John pun memberitahu Anna, kalau Laura baru saja mendapat promosi dari perusahaannya. Keesokan harinya, Anna yang sedang minum, tiba-tiba ada Mike di belakangnya. Lalu Mike memukul Anna. Mike memberitahu Anna, untuk cepat mengambil uangnya dan pergi ke Arizona. Mike mengancam, jika Anna tidak mau. Mike akan memberitahu John dan Laura, bahwa semua ini hanya tipuan untuk mendapatkan uang John dan Laura. Mike pun lalu pergi. Saat Mike di rumah, Mike dibunuh Anna dari belakang. Keesokan harinya, Anna melakukan tes USG ditemani John. John sangat bahagia ketika diberitahu anaknya laki-laki. Lalu, John menelpon Laura untuk datang ke rumah sakit. Laura datang dengan keadaan marah karena penerbangannya salah jadwal dan dia malu dengan kliennya. John mengajak Laura untuk makan siang untuk menenangkan Laura, tapi Laura tidak mau, dan Laura kembali ke bandara karena meninggalkan kliennya di bandara. Anna mengintip pembicaraan John yang ditolak ajakan makan siangnya oleh Laura. Dan pada saat di kantor, Anna menelpon John, mengajak John untuk makan siang, dengan alasan merayakan kebahagiaan hasil tes USG hari ini. John tidak mau. Tak lama muncullah Anna di kantor John. John pun langsung membawa Anna pulang. Saat di rumah, Anna mengancam ingin pergi dari rumah. John mempersilahkan Anna untuk pergi dari rumahnya. Lalu Anna pun tak jadi pergi. John menelpon Roland, meminta bantuan untuk mencari info data tentang Mike. Saat di kantor, John dipanggil Martin karena perusahaan memonitor penggunaan laptop, lalu John ditunjukkan sebuah video dari Anna. John terancam dibawa ke pengadilan. Setelah itu, John diberitahu semua tentang Anna. Masa lalu Anna, ternyata dia sudah pernah menikah di umur 19 tahun, dan dia juga pernah membunuh ayah angkatnya sendiri. Roland menyuruh John untuk berhati-hati, karena Anna sangat berbahaya. Malam harinya, John melihat Anna masuk ke ruang kerjanya, lalu John menghampiri Anna. Anna merayu John, namun John adalah suami yang setia,
jadi dia tidak tergoda. Saat John mengetahui Anna ingin mengambil gunting, John pun lalu berpura-pura menyukai Anna, dan membujuknya untuk kembali ke kamar. Anna mengetahui bahwa John hanya mengelabuinya. Anna mengambil pisau dan berjalan keluar. Saat di luar, keributan terjadi antara Anna dan John, sehingga membuat Laura pun ikut keluar. Polisi datang. Anna membuat cerita palsu bahwa John sebenarnya mencintai Anna. Polisi pun membiarkan Anna pergi. Lalu, Laura yang mendengar pernyataan Anna, Laura pun langsung masuk ke rumah dan menangis. John meyakinkan Laura bahwa pernyataan Anna tidak benar. John menyembunyikan semuanya, karena John tidak mau Laura nanti kecewa dan harus kehilangan bayinya. Laura pun percaya dengan John. Laura meminta John untuk berpura-pura mencintai Anna. Awalnya John tidak mau. Namun karena John ingin yang terbaik untuk Laura, John pun mengikuti kemauan Laura. Lalu John menghubungi Anna, dan mereka pun bertemu. Anna yang sangat mencintai John, akhirnya Anna mau apapun ajakan John. John mengajak Anna tinggal di rumah bekas ayah John dulu, rumah di tepi danau. Saat John kembali ke rumah menemui Laura, dengan alasan ingin mengambil dokumen pengajuan cerainya. Ternyata Anna mengikuti John, dan Anna melihat John sedang memeluk Laura. Terlihat Anna sangat marah. Tak lama, John mendapat pesan dari Anna. Anna memberitahu bahwa dia kontraksi dan pergi ke rumah sakit. John dan Roland mencarinya ke rumah sakit, namun tak ada yang check-in dengan nama Anna. Di sisi lain, Laura yang sedang di rumah didatangi Anna. John dan Roland mencari ke rumah Mike. John menemukan mayat Mike yang sudah membusuk. Lalu John menghubungi Laura. Saat Laura ingin mengangkat telepon dari John, Laura langsung dipukul kepalanya oleh Anna. Anna yang ingin memukul Laura kembali. Terjadi pendarahan pada Anna, seperti ingin melahirkan. Seketika Laura menghubungi polisi. Singkat cerita, Laura sudah di rumah sakit, dan Anna tidak diketahui keberadaannya. John berpikir bahwa Anna ada di rumah tepi danau. John dan Laura pun menyusul Anna. John masuk ke rumah mengambil bayinya. Saat John ingin keluar, kepala John dipukul Anna dari belakang. John dan Anna pun berkelahi. Saat Anna sudah tak sadarkan diri, John mulai keluar dari rumah. Saat John dan Laura ingin pergi, Anna menghadang di depan mobil, dan menembaki mobilnya. Dengan penuh amarah, Laura menabrak Anna. Film pun selesai.